Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu ya. Hari ini kita berjumpa lagi untuk mempelajari mata pelajaran matematika dengan materi garis dan sudut. Simak penjelasannya dengan baik ya, karena seperti biasa, di akhir video nanti akan ada beberapa tugas yang perlu kalian kerjakan. Pertama-tama, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan garis. Garis merupakan kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Perhatikanlah kumpulan titik-titik di bawah ini. Jika kumpulan titik-titik di bawah ini kita rapatkan, maka akan membentuk sebuah garis. Setelah kita mengetahui apa itu garis, maka kita akan belajar mengenai hubungan dua garis. Perhatikanlah gambar berikut. Berdasarkan gambar yang telah kalian amati, terdapat perbedaan apa dari ketiga gambar tersebut? Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa garis KL dan garis MN memiliki posisi yang sejajar, sedangkan garis EF dan garis GH tidak memiliki posisi yang sejajar. Maka hubungan dua garis yang pertama adalah sejajar. Dua garis dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan pernah berpotongan walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Contohnya adalah garis KL dan garis M dan N. Yang kedua yaitu berpotongan. Dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan berpotongan di satu titik. Contohnya adalah garis IJ dan garis KL. Kedua garis ini saling berpotongan sehingga memiliki titik potong. Begitu pula dengan garis L dan K. Garis L dan K saling berpotongan sehingga memiliki titik potong yaitu titik S. Yang ketiga adalah berimpit. Dua garis dikatakan berimpit jika kedua garis memiliki paling sedikit dua titik persekutuan dan terletak pada satu garis. Kedua garis yang berimpit akan terlihat seperti satu garis jika dilihat dari salah satu sisi. Contohnya adalah garis berikut. Jika garis X dan Y kita impitkan, maka akan timbul sebuah garis lurus di mana terletak garis X dan Y yang saling berimpit. Contoh lainnya adalah garis E dan F serta garis C dan D yang saling berimpit. Yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu mengenai sudut. Sudut terdiri dari dua garis yang bertemu pada suatu titik yang berpotongan sehingga membentuk sebuah sudut. Contohnya adalah perhatikanlah gambar berikut. Pada gambar tersebut, garis A dan B merupakan kaki sudut, serta garis B dan C juga merupakan kaki sudut. Kedua garis ini saling bertemu atau berpotongan pada satu titik, yaitu titik B yang disebut titik sudut. Nama sudut tersebut adalah sudut ABC atau sudut CBA. Ingat ya, titik sudut diletakkan di tengah-tengah nama sudut. Ditulis sebagai berikut. Sudut ABC atau sudut CBA. Jenis-jenis sudut. Sudut dapat dibedakan berdasarkan besar sudutnya. Yang pertama yaitu sudut lancip, di mana besar sudutnya antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kedua yaitu
sudut siku-siku, di mana besar sudut ini adalah 90 derajat. Ketiga yaitu sudut tumpul, di mana besar sudut ini antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Keempat yaitu sudut lurus, di mana besar sudut ini adalah 180 derajat. Setelah kalian memahami apa itu sudut dan juga jenis-jenisnya, mari kita pelajari mengenai cara mengukur sudut dengan busur derajat. Busur derajat merupakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengukur sudut. Busur derajat berbentuk setengah lingkaran. Di dalam busur derajat terdapat pusat busur, yaitu sebuah tanda titik yang ada di tengah busur. Kedua yaitu alas busur. Ketiga yaitu skala busur. Skala busur yang tercantum dalam busur derajat yaitu skala 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Mari kita mengukur sebuah sudut menggunakan busur derajat. Di depan kalian ditampilkan sebuah sudut PQR. Langkah-langkah yang perlu kalian lakukan untuk mengukur sudut tersebut menggunakan busur derajat, pertama adalah letakkan titik Q ke titik pusat busur derajat dan impitkan garis QR ke garis 0. Nah, letakkan seperti itu. Letakkan pusat busur dengan sudut Q. Lalu letakkan alas busur berimpit dengan garis QR. Lalu kalian lihat garis QP berhenti di skala busur berapa? Kedua, perhatikan angka pada busur derajat pada garis PQ. Garis PQ berimpit dengan angka 50. Jadi, besar sudut PQR adalah 50 derajat. Perhatikanlah sebuah pizza di depan kalian. Pizza tersebut dibagi menjadi 8 potongan. Berapa besar sudut dari masing-masing potongan pizza? Mari kita ambil 1/8 bagian dari pizza tersebut. Setelah itu, mari kita ukur potongan pizza tersebut menggunakan busur derajat. Pertama-tama, kalian himpitkan sudut busur derajat dengan sudut pada pizza tersebut. Setelah itu, kalian himpitkan pula garis alas sudut pizza dengan garis alas busur. Lalu kalian lihat garis yang ada di atas pizza. Garis tersebut menunjukkan pada skala busur dengan angka berapa? Benar sekali, menunjukkan angka 45. Jadi berdasarkan hasil tersebut, besar sudut pizza adalah 45 derajat. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah cara mengukur sudut pada bangun datar. Di depan kalian terlihat sebuah bangun datar trapesium ABCD. Pada bangun datar tersebut terdapat 4 buah sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan juga sudut D. Sudut A dapat ditulis dengan sudut DAB, sedangkan sudut B dapat ditulis sudut ABC. Sedangkan sudut C dapat kalian tulis dengan sudut BCD. Dan terakhir sudut D dapat kalian tulis dengan sudut CDA. Pertama-tama mari kita ukur besar sudut DAB. Langkah pertama yaitu letakkan titik pusat busur derajat dan juga alas busur derajat
berimpit dengan garis AB. Kemudian perhatikan angka pada busur derajat pada garis AD. Garis AD berimpit dengan angka 110. Maka dapat kita ketahui bahwa besar sudut DAB adalah 110 derajat. Setelah itu, mari kita hitung besar sudut ABC. Langkahnya sama seperti tadi. Pertama-tama, himpitkanlah titik pusat busur derajat dan juga alas busur derajat berimpit dengan garis BC. Kemudian perhatikan angka pada busur derajat pada garis AB. Garis AB berimpit dengan angka 70. Maka besar sudut ABC adalah 70 derajat. Ketiga, mari kita ukur sudut BCD. Langkahnya sama seperti tadi. Pertama-tama, letakkan titik pusat busur derajat dan juga alas busur berimpit dengan garis BC. Kemudian, perhatikan angka pada busur derajat pada garis DC. Garis DC berimpit dengan angka 70. Maka besar sudut BCD adalah 70 derajat. Terakhir, mari kita hitung sudut CDA. Langkahnya persis seperti tadi. Pertama-tama, letakkan titik pusat busur derajat dan juga alas busur berimpit dengan garis CD. Kemudian perhatikan angka pada busur derajat pada garis AD. Garis AD berimpit dengan angka 110. Maka dapat disimpulkan bahwa besar sudut CDA adalah 110 derajat. Sehingga jumlah seluruh sudut adalah 110 derajat ditambah 70 derajat ditambah 70 derajat ditambah 110 derajat, hasilnya adalah 360 derajat. Materi terakhir yang akan kita pelajari yaitu membuat sebuah sudut menggunakan busur derajat. Langkah pertama yaitu buatlah sebuah titik pusat. Setelah itu, tarik garis lurus dari titik pusat tersebut. Kemudian, letakkan titik pusat busur derajat dan juga alas busur sejajar dengan titik pusat dan garis yang tadi. Setelah itu, kalian tentukan berapa besar sudut yang akan kalian buat. Contohnya, kita akan membuat sudut dengan besar sudut 60 derajat. Maka kalian beri tanda titik pada garis 60. Setelah itu, kalian tarik garis dari titik pusat ke titik kedua yang kalian buat. Jadilah sebuah sudut. Tiba saatnya pada pemberian tugas. Kerjakanlah tugas-tugas berikut dengan teliti. Kalian bisa meminta bantuan kepada orang tua ataupun saudara kalian dalam mengerjakan tugas tersebut. Sekian materi yang disampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam menyampaikan materi. Jangan lupa untuk like jika kalian menyukai video ini, share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian mendapatkan ilmu yang sama dengan kalian, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.